Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, di video kali ini kita nggak bahas tentang saham ya, tapi kita bahas tentang, tentang terkait investasi lah ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya yang udah lama ikutin channel ini, pastinya tahu ya bahwa saya itu ikutan saham IPO, itu kan selalu ada ya biasanya dananya ya. Nah, itu kenapa kok bisa saya ada dananya padahal saya juga trading? Nah, jawabannya adalah karena saya bedakan antara dana IPO dengan dana buat trading saham. Jadi saya itu tipe orangnya adalah tipe orang yang suka dengan standby cash nih Sobat Maya. Jadi begitu ada kesempatan, dananya itu bisa langsung dipakai. Tapi tentunya kita tuh, atau saya pribadi, nggak mau dong ya, dana tersebut cuma ada di tabungan yang hampir nggak ada bunganya. Karena sayang ya, dia mengendap begitu aja. Nah, makanya di video kali ini saya akan sharing kepada Sobat Maya, di mana instrumen ataupun tempat saya taruh dana cash saya. Mayoritas sih emang di bank ya, terutama di bank digital. Nah, jadi yang pertama, saya itu taruh dana saya itu di Bank Neo Commerce ya. Ataupun kalau misalnya Sobat Maya udah tahu, dia udah listing di bursanya kita dengan kode ticker BBYB. Nah, kenapa sih saya taruh dana saya salah satunya di Bank Neo Commerce ini? Yang pertama, tentu saja karena bunga tabungannya itu tinggi ya Sobat Maya. Nah, jadi di Bank Neo Commerce itu ada yang namanya Neo Now. Nah, Neo Now itu kayak tabungan high yield lah. Tapi dana kita nggak di lock nih Sobat Maya. Jadi kapanpun kita mau pakai itu bisa. Nah, sekarang bunganya di tabungan Neo Now itu adalah sebesar 5%. Nah, menurut saya pribadi, ukuran 5% per annum ini itu gede banget. Dulu malah lebih gede lagi ya, tapi gradually mereka turunin bunganya. Dan saat ini di 5%. Selain bunganya gede, di Bank Neo Commerce itu juga banyak kupon ataupun voucher ya. Dimana tuh ya kita lumayan lah. Dikit-dikit ya lumayan juga dapatnya. Selain itu kalau misalnya kita mencapai level tertentu dari pengendapan dana, itu kita juga dapat benefitnya. Jadi ya lumayan oke lah untuk menabung di Bank Neo Commerce ini. Cuma kita harus hati-hati juga ya Sobat Maya. Jadi yang pertama, bunga di Neo Commerce itu nggak dijamin LPS karena bunganya itu di atas bunganya LPS. Jadi waktu kemarin ada yang bank di Amerika, Silicon Valley Bank, itu kan ada tanda-tanda collapse ya waktu itu ya. Nah, itu saya sempat tarik dulu nih duit saya dari Bank Neo Commerce. Ya jaga-jaga aja ya, takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi begitu suasananya udah mereda lagi, saya udah mulai taruh lagi dana saya di Bank Neo Commerce. Lalu yang kedua, saya taruh dana saya di Cbank. Nah, Cbank ini terafiliasi dengan Shopee ya. Jadi kalau misalnya kita mau bayar-bayar ataupun top up Shopee Pay, itu free melalui Cbank ini. Lalu kenapa saya taruh uang saya di Cbank? Yang pertama, ya bunganya lumayan ya. Dan bunganya saat ini di 3,75% dan itu dijamin LPS. Jadi ya bisa dibilang ini aman ya. Lalu yang kedua, itu biaya transfernya free Sobat Maya, sampai 100 kali per bulan. Lalu misalnya kita top up e-wallet, itu juga free biayanya. Lalu terkadang ada campaign juga untuk penambahan bunga. Jadi ya kalau misalnya dia ada campaign penambahan bunga, saya biasanya top up lebih banyak di Cbank. Kalau misalnya lagi nggak ada campaign, ya saya taruh beberapa lah ya uang saya di Cbank ini. Karena ada fitur gratis ataupun free biaya transfer. Lalu yang ketiga, saya taruh dana saya itu juga di Blue by BCA Digital. Nah, mungkin masih banyak Sobat Maya yang nggak familiar ya dengan Blue ini. Karena ya memang kayaknya saya sendiri melihat promosinya kurang gencar ya. Dan mereka tuh kayak bank digital tapi kayak masih sombong kayak BCA nih Sobat Maya. Dalam artian bunganya juga kecil. Terus fitur-fiturnya menurut saya masih banyak perlu dikembangkan lagi. Lalu kenapa saya taruh dana saya juga di Blue nih Sobat Maya? Yang pertama karena biaya transfer antara BCA ke Blue ataupun BCA Digital ini itu gratis. Dan sebaliknya juga ya, itu gratis. Jadi saya kan banyak dapat pemasukan itu di BCA katakanlah ya. Nah, jadi saya transfer ke Blue-nya gratis. Dari Blue ini tergantung nih saya mau tabung di situ atau saya transfer ke luar juga ataupun ke bank lain kayak Neo Commerce atau Cbank. Nah, kalau di Blue ini mereka juga ada kuota gratis transfernya setiap bulan. Jadi ya, saya pinter-pinter aja memanfaatkan kuota tersebut.
Dan yang paling enak ya yang saya bilang tadi, karena seringnya dana masuk itu di BCA, jadi pindahinnya ke Blue dulu, baru transfer ke bank lain. Atau kalau misalnya dananya gede, ya langsung dari BCA sih, nggak lewat Blue. Tapi at least saya punya alternatif. Lalu yang keempat, saya taruh dana saya itu juga di UOB Tomorrow. Nah, saya tuh udah pernah bikin juga video review tentang UOB Tomorrow. Sampai saat ini saya lumayan sering memakai UOB Tomorrow. Walaupun memang bunganya itu gradually turun, tapi ya sebagai alternatif lah ya Sobat Maya. Karena yang namanya kita taruh di bank, kadang ada aja trouble-nya. Jadi kita perlu alternatif. Nah, salah satunya di UOB Tomorrow ini. Jadi di UOB Tomorrow itu ada fitur yang namanya City of Tomorrow. Jadi kita bisa nabung di situ. Dananya itu nggak di lock, tapi kita harus taruh di City of Tomorrow tersebut kalau misalnya mau dapat bunga yang lebih tinggi. Saat ini di 3,75% dan ada syarat ketentuannya juga biar dapat 3,75% tersebut. Jadi saya taruh dana ya beberapa lah ya di UOB Tomorrow. Jadi kalau misalnya ada dana mendesak, saya juga bisa ambil dari UOB Tomorrow ini. Dikala misalnya bank lain lagi ada trouble. Lalu yang kelima adalah di Bank CIMB Niaga. Bank saya dulu kerja ya. Nah, kenapa saya taruh dana saya di Bank CIMB Niaga? Yang pertama karena saya juga nasabah preferred di situ. Yang kedua, ada yang namanya KPR Ekstra Manfaat. Nah, KPR Ekstra Manfaat ini enak banget Sobat Maya. Menurut saya pribadi nih ya. Jadi kita tuh KPR, sebenarnya kan kita mau bayar cash itu bisa-bisa aja. Tapi sayang, karena dengan adanya KPR Ekstra Manfaat ini, dengan kita tabung di bank tersebut, ya ada tabungannya lah ya, kita taruh uang di tabungan tersebut, kita nggak bayar bunga KPR nih Sobat Maya. Jadi saya juga udah hitung-hitung, ternyata ya lebih menguntungkan ya, dan dananya itu nggak di lock. Jadi kalau misalnya kita ada dana, ya taruh aja di situ buat mengurangi bunga KPR kita. Kalau misalnya kita butuh, ya kita tinggal tarik. Jadi menurut saya ini enak banget. Dan proporsi dana saya di CIMB itu lumayan besar lah dibandingkan dengan bank yang lain. Cuma kalau misalnya nggak ada fitur KPR Ekstra Manfaat itu kayaknya kalau taruh dana yang gede ya di CIMB agak kurang menarik karena bunganya itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan bank lain. Lalu yang terakhir saya juga taruh dana saya di Bibit ya Sobat Maya. Nah, waktu kemarin-kemarin saya tuh sempat taruh di Sukor Invest Stable Fund. Tapi ketika suku bunga naik terus ngelihatnya kayak agak kurang, udah mulai kurang apa ya, AUM-nya itu tiba-tiba agak turun, saya udah tarik nih dari Sukor Invest Stable Fund. Sekarang dana saya beberapa di dana mas stabil aja. Dan ada di reksadana pasar uang juga. Tapi yang dana yang saya taruh di Bibit itu kayak apa ya, kayak option terakhir lah ya sebelum saya pakai dana yang lain. Jadi tentunya saya option pertama dari bank, baru kemudian kalau misalnya emang kepepet banget baru ambil dari Bibit. Tapi ya jarang banget sih saya ambil dari Bibit, rata-rata saya ambil dari bank-bank aja. Jadi kayak mau ikutan IPO nih, ya udah ngambil dari bank aja, tinggal transfer. Nanti kalau udah selesai IPO, dana refundnya balikin lagi ke bank. Jadi bagi saya pribadi, kita tuh harus pintar-pintar ya Sobat Maya, memanfaatkan peluang. Dan saya sendiri ya, mau uang sekecil apapun saya kejar sih. Saya tipenya yang kayak gitu. Jadi daripada saya biarin nih dananya kayak di tabungan BCA doang, yang bunganya itu hampir nggak ada, yang mending saya taruh di bank lain. Sebulan ya beberapa juta dapat lah dari passive income kita taruh di tabungan tersebut. Jadi lumayan banget. Nah, kalau misalnya ada Sobat Maya yang mau mencoba bank-bank tersebut, saya taruh link kode referralnya di bawah ya. Saya nggak gitu ngerti benefitnya apa, tapi boleh dicoba ya, siapa tahu dapat cashback atau hal yang lainnya. Nah, Sobat Maya, demikianlah sharing saya kali ini. Kira-kira Sobat Maya mau request konten apa nih yang buat saya sharingkan kepada Sobat Maya? Mungkin kalau kartu kredit kalian tertarik nggak? Nah, apapun itu, tinggalkan aja komentar ataupun request kalian di kolom komentar ya. Nah, Sobat Maya, demikianlah video saya kali ini. Saya nggak bahas fitur lebih dalam dari bank-bank tersebut. Tapi kalau misalnya kalian banyak yang tanya nih di kolom komentar, request tentang Bank A ya, tolong dong kok request lebih dalam. Atau tentang misalnya KPR Ekstra Manfaat dari CIMB, tolong dong bahas lebih dalam. Nanti saya coba cari waktunya ya, untuk kita bedah lebih dalam fitur-fitur dari
bank-bank ataupun dari produk yang dijual di bank tersebut. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!